Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firda Nurul Hidayah, biasa dipanggil Firda, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian karya ilmiah. Teman-teman sudah tahu apa itu pengertian karya ilmiah? Karya ilmiah menurut Ajat Rukajat dalam bukunya Teknik Penulisan Karya Ilmiah tahun 2021 halaman pertama, yaitu suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah atau terhadap bidang ilmu tertentu oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Lalu menurut Bang Duiloka dalam bukunya yaitu Teknik Menulis Karya Ilmiah tahun 2012 halaman pertama, karya ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Nah, karakteristik ilmiah disajikan dalam sebuah publikasi media ilmiah yang dapat dilihat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Tentunya karya ilmiah yang bersifat keilmuan yaitu rasional, menurut berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis, lalu objektif berdasarkan penilaian sesuai dengan fakta dan data, dan tidak memihak sesuai dengan apa adanya data dan fakta yang ada. Karya ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data, fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ada fungsi karya ilmiah secara umum. Nah, di sini ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Nah, yang pertama yaitu secara umum, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Tadi fungsi karya ilmiah secara umum. Lalu selanjutnya fungsi karya ilmiah secara khusus yaitu sebagai penjelasan, sebagai ramalan, dan sebagai pengawasan. Lalu ada syarat untuk menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama adanya motivasi dan disiplin yang harus ditanamkan dalam diri, lalu mampu mengolah data, mampu berpikir logis, dan berbahasa yang baik dan benar. Ada sifat karya ilmiah yang teman-teman harus tahu. Di sini ada sifat karya ilmiah yaitu lugas dan tidak emosional. Jadi sifat karya ilmiah itu lugas dan tidak emosional, logis, efektif, efisien, dan bahasa yang baku. Selanjutnya manfaat bagi penulis. Yang manfaat yang pertama meningkatkan keterampilan membaca, dapat meningkatkan daya pikir yang kritis, dapat meningkatkan kepuasan intelektual, dapat membangun budaya akademik, dan menulis banyak sumber. Lalu ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada makalah. Makalah merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Lalu ada artikel, karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, esai dalam majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Lalu ada skripsi, tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Ada tesis, merujuk pada karya ilmiah tertulis jenjang magister atau pasca sarjana S2. Ada disertasi juga. Disertasi menjadi karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau S3, dan ada laporan penelitian lainnya. Lalu ada tahapan dalam menulis.
Menurut Dalman, menulis merupakan salah satu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Selanjutnya, ada tujuan menulis. Tujuan menulis secara umum yaitu memberikan informasi secara lengkap kepada pembaca sehingga pembaca dapat memperluas pengetahuan dan pengalamannya. Ada 4 tahapan dalam menulis. Yang pertama yaitu adanya persiapan. Persiapan yang pertama, yang kedua penulisan, yang ketiga review, dan keempat publish, yaitu siap dipublikasikan sesuai dengan fakta dan data tentunya. Selanjutnya ada kutipan dan daftar kutipan. Kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide si penulis. Misalkan, biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Jadi mengutip. Fungsi kutipan yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat bagi penulis, yang ketiga sebagai penjelasan bagi suatu uraian, yang terakhir, yang keempat, sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Selanjutnya ada macam-macam kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan mengkopas tulisan tanpa merubah kalimat aslinya. Lalu ada kutipan tidak langsung, yaitu mengkopas tulisan dengan merubah kalimat tetapi tidak menghilangkan isinya atau tidak menghilangkan substansinya. Karya ilmiah populer apa aja ya? Nah, contoh karya ilmiah populer, yang pertama itu ada buku motivasi, ada surat kabar, yang ketiga ada majalah, lalu esai, dan yang terakhir itu ada biografi. Ya, sastra populer juga loh, seperti puisi, prosa, dan naskah drama. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Selanjutnya ada karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer apa sih? Nah, karya tulis ilmiah populer itu merupakan karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa yang umum loh, yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dari mulai layoutnya yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Selanjutnya ada perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Populer. Karya ilmiah populer yaitu bahasanya sederhana, tidak terikat dengan aturan, dibuat surat kabar maupun buku motivasi. Seperti majalah juga. Dan dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, kebalikannya dari karya ilmiah populer. Karya ilmiah murni itu bahasanya baku, tidak terikat aturan, dimuat di jurnal ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran, modul, dan dibuat untuk akademisi. Selanjutnya ada bentuk karangan. Yang pertama yaitu deskripsi. Karangan yang menggambarkan. Narasi, karangan cerita yang menyajikan serangkaian kejadian peristiwa, yaitu yang berdasarkan urutan waktu secara kronologisnya ya. Urutan waktu, tempat, tokoh, alur. Eksposisi, karangan yang memiliki informasi. Argumentasi, karangan yang memiliki pendapat. Terakhir ada persuasi, yaitu karangan yang mempengaruhi. Selanjutnya ada struktur penulisan populer, yaitu yang pertama ada judul, lalu ada nama, pendahuluan, isi, pembahasan, dan simpulan.
Baik, itu saja pemaparan materi. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.